Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oh iya Kak, katanya minggu ini ada yang berbeda ya? Iya, benar sekali Kak Nova. Hari ini kita merayakan Pesta Sekolah Minggu se-GKPS. Wah, tapi kali ini biasanya kan dirayakannya di gereja. Iya. Kali ini kita ngerayakannya di rumah masing-masing melalui ibadah online ya adik-adik. Iya, biarpun di rumah masing-masing, tapi anak-anak sekolah minggu harus tetap semangat. Tema kita pada minggu ini adalah Turunnya Roh Kudus. Nah, turunnya Roh Kudus juga biasa disebut dengan Hari Pentakosta. Hari ini kita ditemani oleh adik kita sekolah minggu yaitu Yesiel Saragi. Halo. Terima kasih pelayanannya Bang Yesiel. Tetap semangat ya Bang Kiel. Oh iya Kak, lagu kita sebelum mulai ibadah pertama ini apa ya? Ya, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Pertolongan kepada kita hanya dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami datang bersujud mempersembahkan pujian serta rasa syukur kami kepadamu. Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus untuk membimbing dan mempertemukan seluruh orang percaya, yang olehnya kami yang dituntun menjadi pengikut Kristus, yang setia, yang hanya beribadah kepadamu saja. Bukakanlah hati, pikiran, dan segenap jiwa kami untuk menerima pemberian-Mu kepada jemaat-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Efesus 1 ayat 14 yang isinya adalah Dan Roh Kudusku adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. ya, karena temanya tentang Roh Kudus, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu kedua kita yang berjudul Bila Roh Allah Ada. Menari seperti dam menari.
Sama-sama ya adik-adik. Tita pasapuluhon. Lang malo ururanmu rumah nih asomanmu. Lang malo ururanmu urang rumah nih asomanmu. Barang narakosi dalahi, barang narakosi naboru. Barang lembuni, barang budani, barang arape arta nih asomanmu. Nah, dalam bahasa Indonesianya, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Nah, jangan lupa ya disediakan Alkitabnya, duduk yang manis dan yang tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kak, lagu kita untuk menyambut firman Tuhan apa, Kak? Ya, kita akan bernyanyi memuji nama Tuhan dan menyambut firman Tuhan dengan lagu judulnya Sayang Saya. Salam adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Silakan duduk yang manis, ambil Alkitabnya, jangan kemana-mana, tetap fokus ya. Kita berdoa. Bapa yang baik di surga, kami boleh bersyukur Tuhan, terima kasih penyertaan Tuhan sehingga hari ini boleh Tuhan izinkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu tetap menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Begini bunyinya, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Pertia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kepadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.
Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Adik-adik, tema kita hari ini adalah turunnya Roh Kudus. Kalau minggu yang lewat, tema kita kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ke rumah Bapaknya. Jadi hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta itu yaitu kemarin kan 40 hari Yesus naik ke surga. Sekarang waktu Yesus naik ke surga, dia pesan kepada muridnya, "Jangan kalian keluar dari Yerusalem sebelum aku mengirim Roh Kudus ke kamu." Jadi murid-murid itu sedang menunggu Roh Kudus di suatu rumah. Mereka berdoa dengan tekun, menunggu janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika dia terangkat ke surga. Nah, pada hari Pentakosta itu, hari ke-50 atau hari ke-10 sesudah kenaikan Tuhan Yesus, mereka berkumpul, turunlah ketika mereka sedang berdoa di satu rumah, tiba-tiba datanglah angin kencang. Bisa dirasakan tidak angin? Bisa. Nah, angin itu tadi pertanda bahwa Roh Kudus sudah datang kepada murid-murid Tuhan Yesus itu. Mereka bisa rasakan. Terus kemudian tadi firman Tuhan sini, datanglah bentuk api, lidah api, di mana lidah api itu hingga ke kepala murid-murid itu tadi. Berarti Roh Kudus itu berbentuk angin kencang dan berbentuk lidah api, tanda kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah murid-murid itu. Nah, apa artinya lidah api itu? Lidah api biasanya seperti lilin memancarkan terang. Lidah api juga dilambangkan sebagai semangat, menguatkan iman percaya para rasul-rasul itu tadi. Nah, di waktu mereka tadi dipenuhi oleh Roh Kudus itu melalui angin kencang, melalui lidah api, mereka juga terjadi berbagai bahasa, satu dengan yang lain, berbeda-beda bahasanya, tapi saling mengerti. Contoh, ibarat ibulah bahasa, ibulah murid Tuhan Yesus itu, ibu bahasa Batak, tapi ada yang berbahasa Arab katanya situ, tapi orang Batak dengan orang yang berbahasa Inggris, mereka mengerti apa yang diucapkan, dan orang lain juga yang bukan satu suku dengan dia bisa mengerti apa yang disampaikan, apa yang diucapkan oleh murid-murid itu tadi. Kenapa bisa? Itulah kuasa Roh Kudus. Berbagai bahasa bisa terjadi situ, di luar kemampuan orang, tanpa belajar, tanpa apa-apa, tapi mereka tahu. Itulah tadi kuasa Roh Kudus itu memampukan murid-muridnya untuk menyampaikan, untuk memberikan semangat kepada murid-murid itu di dalam memberitakan Injil ke seluruh dunia seperti pesannya. Nah, sekarang apakah kuasa Roh Kudus itu masih ada? Masih. Bisa nggak kita rasakan? Bisa. Tapi nggak bisa kita lihat dengan kacamata jasmani kita. Kehadiran Roh Kudus bisa kita rasakan. Contoh, kamu bisa berjalan dari rumah ke sekolah dengan selamat kau tiba di sekolah, selamat juga pulang ke sekolah. Itu adalah permintaan Roh Kudus. Kita dari bayi kecil hingga sekarang kita dewasa, ada yang kamu udah SMP, ada yang masih SD kelas 6, ada pokoknya dari bayi kita menjadi tumbuh besar, itu adalah apa? Kuasa Roh Kudus. Nah, sekarang bagaimanakah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus kalau sekarang? Orang yang dipenuhi atau dimasuki oleh Roh Kudus adalah orang yang taat kepadanya, yang berdoa. Sekarang ini adalah zaman pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak ke semua orang dia masuk. Sekarang Roh Kudus lagi mengetok-ngetok pintu hati kita. Tuhan Roh Kudus mengetok pintu hati kita masing-masing. Masalahnya
adik-adik, mau enggak kita membuka hati kita untuk Roh Kudus? Kalau kita tidak mau membuka hati kita yang sedang diketuk-ketuk oleh Roh Kudus itu pergi sendiri. Jadi tidak punya kuasa di dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus tidak mau lagi masuk di dalam diri kita, berarti kita tidak benar di hadapan Tuhan. Kita mau melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Apa itu? Tidak taat sama orang tua, enggak rajin belajar, enggak rajin berdoa, enggak mau memaafkan orang lain. Jadi apa tugas Roh Kudus itu rupanya? Menghibur kita, mengingatkan orang-orang yang percaya kepada Dia ketika kita melakukan kesalahan. Itu adalah tugas Roh Kudus. Jadi kalau misalnya adik-adik pernah cakap kotor atau mengejek temannya, bapak kasihan. Tapi tiba-tiba kita, oh iya pintar. Itu yang mengingatkan siapa? Roh Kudus. Jadi itulah fungsi Roh Kudus itu bagi orang yang percaya. Apalagi menghibur. Menghibur dikala kita apa? Kalau kita sedih. Pernah nggak merasa sedih adik-adik? Pasti pernah. Apalagi kita lihat kawan-kawan kita punya mainan yang banyak atau punya uang jajan yang banyak, sementara kita nggak ada uang jajan karena memang orang tua kita tidak mampu untuk itu. Sedih hati kita. Maka ketika kita ingat Roh Kudus, maka itu tadi kesedihan kita itu menjadi terhibur dibuat Tuhan. Oh, tanpa jajan pun aku bisa pintar, tanpa lepas sepatu yang mahal pun aku bisa sekolah. Itulah tugas Roh Kudus. Atau ketika kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan, hibur Tuhan kita. Akhirnya kita menjadi sembuh. Nah, terus memampukan kita, menguatkan kita. Adik-adik pernah nggak ngejek temannya di sekolah? Pasti pernah ada. Terus dia duluan dicegelnya kaki kita, akhirnya kita jatuh kita, luka kita. Lalu apakah kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, ditinggali Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, mampukah kita memaafkan yang duluan dia mengejek kita? Harus. Kalau anak sekolah minggu sudah dipenuhi atau Roh Kudus tinggal di dalam hati kita anak-anak, maka kita dimampukan Tuhan untuk mengampuni teman kita, walaupun teman kita itu yang duluan membuat kesalahan kepada kita. Makanya orang sekarang kenapa sulit orang mengampuni? Ibu saja kadang begitu. Kenapa orang sulit mengampuni? Karena menganggap dirinya paling benar. Bagaimana caranya kita supaya kita mampu memaafkan orang lain? Berdoalah kepada Tuhan. Mintalah kekuatan, kemampuan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk memaafkan orang lain. Jadi nggak perlu menyimpan-nyimpan, mengingat-ingat kesalahan orang lain. Makanya itu tadilah Roh Kudus mengingatkan kita. Terus ketika kita lemah, Roh Kudus juga menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita agar kita dapat menjalani hidup kita di hari-hari yang sudah Tuhan kasih. Jadi minggu ini adalah tanggal 23 Mei, kita sebenarnya adalah ulang tahun pesta sekolah minggu ya. Tapi karena masih pandemi belum berlalu, tetaplah kita merayakannya secara virtual, secara online melalui ibadah yang kita sajikan pagi hari ini. Jadi anak-anak tetap semangat, tetap kita berdoa kepada Tuhan agar juga pandemi ini berlalu supaya kita bisa tatap muka. Tapi bukan mengurangi rasa bahagia kita, rasa senang kita. Walaupun di rumah kita merayakannya, tetap semangat ya. Jadi jangan lupa berdoalah, mintalah kekuatan kepada Roh Kudus agar kita dimampukan melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini, supaya kami Tuhan membuka hati kami untuk menerima Roh Kudus di dalam hati kami, agar kami mampu Tuhan menjalani bahkan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Hibur kami Tuhan melalui Roh Kudus. Tanpa Roh-Mu Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apapun di
dalam hati kami, ajari kami Tuhan, tuntun kami di setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Ayo, dipersiapkan persembahannya ya adik-adik. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, Kita bernyanyi dulu dengan judul lagu Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin berdalam. Ya ya ya, happy ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin berdalam. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau ibadah kami pada hari ini telah kami laksanakan dengan baik. Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Nami, Asetoran Gama, Segoidalanan Nami, Salakan Atorsa, Gobham Hasoman Nami, Torang Agen Hujas. Amin. Selamat hari Minggu. selamat hari Minggu. Roh Kudus akan selalu menguatkan di saat kita lemah. Roh Kudus akan selalu menghibur ketika kita sedih. Roh Kudus mengingatkan ketika kita berbuat salah. Roh Kudus memampukan kita melakukan hal yang baik demi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.